Selamat pagi, semangat pagi, haleluya. Kita bertemu lagi di dalam acara Renungan Pagi. Sebelum kita sama-sama mendengar sebagian dari firman Tuhan, kita akan mendengarkan dulu pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku memujimu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembahmu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau buka hati kami, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, dan dapat kami pakai untuk berteman dalam kehidupan kami pada masa-masa yang akan datang. Kami berdoa pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Dia Allah
kekuatanku. Ayat pokok yang akan kita bacakan bersama terdapat di dalam Keluaran 15 ayat 2. Keluaran 15 ayat 2. Demikian bunyinya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Ayat ini merupakan nyanyian pujian Musa dan bangsa Israel kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran orang-orang tentara dari Mesir. Oleh karena mujizat Tuhan yang begitu besar, bangsa Israel bisa menyeberang Laut Merah. Laut terbelah, bangsa Israel menyeberang dan selamat sampai di tujuan. Dan tak ketinggalan, tentara Mesir juga mengikuti mereka dari belakang, tetapi mereka akhirnya tenggelam di dalam Laut Merah. Dan ternyata sebagian ayat pokok kita ini diulang lagi oleh Daud dalam Mazmur 118 ayat 14. Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itulah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Daud dianggap sebagai raja yang paling terkenal oleh bangsa Yahudi. Juga di dalam Alkitab, Daud disebut sebagai seorang yang berkenan di hadapan Allah. Sedemikian terkenalnya Daud oleh bangsa Yahudi, sehingga simbol bintang Daud, bintang segi 6, dipasang pada perisai tentara kerajaan Israel pada waktu itu. Dan sekarang bintang segi 6 itu digunakan juga sebagai bendera negara Israel. Mengapa Daud memuji dan bermazmur bagi Allah? Karena Allah adalah sumber pertolongan pada saat dia mengalami banyak kesusahan, banyak kesulitan, banyak percobaan. Allah adalah sumber kekuatan dari Daud pada waktu itu. Pada saat Daud masih remaja dan menjadi gembala, Tuhan melindungi dia dari segala ancaman binatang buas yang akan mengancam kehidupannya dan domba-domba yang digembalakannya pada waktu itu. Kemudian, pada saat bangsa Israel melawan bangsa Filistin, Daud maju berperang untuk melawan raksasa dari bangsa Filistin, yaitu Goliat. Dan Daud menang melawan peperangan itu karena Tuhan beserta dia. Pada saat Daud bekerja untuk Raja Saul, berkali-kali Saul hendak membunuh dia, tetapi Tuhan meluputkan dia dari maut. Dan setelah Daud menjadi raja, Absalom anaknya mengadakan pemberontakan untuk melawan Raja Daud sebagai ayahnya sendiri. Dan terpaksa Daud mengungsi untuk menyelamatkan diri. Dan Allah menyelamatkan hidupnya. Di setiap langkah hidupnya, Daud selalu melihat bagaimana Tuhan menolongnya, menghiburnya, melindungi dan senantiasa menguatkan dia. Perjalanan hidup Daud sebenarnya menjadi cerminan juga perjalanan hidup kita sebagai umat Allah. Tantangan dan persoalan hidup senantiasa ada dalam kehidupan kita. Terkadang timbul rasa takut dan khawatir, dan tak jarang kita mulai merasa berputus asa
Memang kita harus akui bahwa di dalam menghadapi berbagai kesulitan, kita butuh pertolongan dan butuh kekuatan dari pihak yang lebih kuat tentunya dari kita. Tapi persoalannya ialah, siapa yang kita harapkan untuk membantu kita? Siapa yang lebih kuat daripada kita? Apakah kita mengandalkan hikmat dan kekuatan kita sendiri? Atau kita mengandalkan sesama manusia? Hanya satu jawaban bagi setiap orang yang sungguh percaya kepada Allah, yaitu kita andalkan Allah atau Tuhan itu sendiri. Keberadaan kita saat ini menjadi bukti bahwa Ia tetap bersama dengan kita dan Dia selalu melindungi kita. Perjalanan kita, kehidupan kita masih panjang. Mungkin ke depan tantangan dan persoalan semakin berat menekan kehidupan kita. Tapi bagi kita sebagai orang yang percaya, kita akan selalu keluar sebagai pemenang. Seperti dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 dikatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekarang, apakah kita telah sungguh-sungguh percaya bahwa hanyalah Tuhan kekuatan kita? Dalam segala pergumulan dan penderitaan kita, Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Apakah kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kedudukan kita sendiri, harta, kekuasaan, atau kita hanya mengandalkan kepada Tuhan? Jika kita berkata, hanya Tuhan sajalah sandaranku dan andalanku, maka baiklah kita bersungguh-sungguh hati untuk bersandar dan berserah kepada-Nya 100%. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dialah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dialah akan selalu memberikan perlindungan kepada kita sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri akan saya sampaikan saat ini. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli duku. Janganlah bimbang dan ragu, Tuhan itulah kekuatan dan mazmurmu. 2+6 sama dengan 8. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di tempat yang maha tinggi, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu. Bila firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan akan menjadi suatu kekuatan bagi kehidupan kami, baik sekarang maupun masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini dan bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam